Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Gus Fitriadi. Hari ini di Media Center Wiataguna Bandung telah hadir salah seorang staf Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi juga Sobat Atensi di seluruh wilayah Indonesia yang tercinta. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik, semoga Mas Agus pun baik dan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi talk show atau bincang ringan kita, Bu, boleh sedikit dijelaskan tugas Ibu, jabatan Ibu di Wiataguna itu sebagai apa? Baik, Sobat Atensi, saya Dian Dwi Nur Aini di Wiataguna saat ini bertugas sebagai penyuluh sosial. Kebetulan Alhamdulillah bisa bergabung sebagai penyuluh sosial pada bulan April ini, yang sebelumnya saya ada di bagian tata usaha. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsinya itu sebagai penyuluh sosial itu seperti apa, Bu? Penyuluh sosial di sini berfungsi untuk menyampaikan atau istilahnya corongnya sebuah lembaga. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan apa saja sih yang menjadi program Wiataguna itu, kemudian ada kegiatan apa saja, kemudian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila ada tamu yang berkunjung pun kita bisa menyampaikan apa saja yang dilaksanakan oleh Wiataguna. Secara garis besar seperti itu. Mungkin lebih ke layanan publiknya mungkin ya, Bu, ya? Betul sekali. Bu, tema kita hari ini akan berbincang mengenai tugas dan fungsi Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Nah, kebetulan Bu Dian ini yang tergabung dalam di kehumasan sama layanan publik ya, Bu, ya? Betul. Nah, bisa dijelaskan, Bu, tugas dan fungsi Balai Wiataguna itu seperti apa? Mungkin kalau secara mendetil kita bisa berkunjung langsung ya ke sini. Tapi untuk secara garis besarnya, Wiataguna itu melaksanakan program dari turunan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial, di mana saat ini Wiataguna pun mempunyai fungsi untuk melaksanakan program atensi. Nah, program atensi ini tidak lagi terpaku hanya melayani bidang yang menjadi pokok dari pelayanan Wiataguna, yaitu penanganan penyandang disabilitas netra. Tetapi untuk atensi ini kita memberikan pelayanan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya disabilitas netra, tetapi juga disabilitas yang lain ataupun penyandang masalah sosial yang lain. Banyak hal yang Wiataguna telah lakukan. Contohnya respon kasus, kemudian juga kita juga memberikan layanan dukungan psikososial bagi teman-teman yang mengalami bencana. Oh ya, satu lagi Sobat Atensi, sebelum kita berlanjut, secara pribadi maupun dari lembaga kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah dari KRI Nanggala 402. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan Sobat Atensi, perlu kami sampaikan juga, saat ini pun kami menerjunkan beberapa personil ke Sidoarjo. Jadi di sana ada keluarga dari salah satu awak yang menjadi korban. Kita memberikan dukungan psikososial untuk menguatkan keluarga dan memulihkan psikososial dari keluarga korban. Semoga teman-teman yang sedang bertugas tetap semangat dan selalu diberi kesehatan. Selalu diberikan kesehatan. Banyak hal sebenarnya yang teman-teman di Wiataguna ini sudah laksanakan. Kembali ke atensi tadi, pada saat ini pun alhamdulillah juga kita sudah merealisasikan kegiatan yang kemarin dilaksanakan di Savoy Homan, yaitu kegiatan rapat koordinasi teknis
yang di situ kita mengundang seluruh dinas sosial 10 provinsi yang menjadi wilayah jangkauan Wiataguna. Kita juga mengundang pendamping penyandang disabilitas. Kenapa kita undang beliau-beliau? Karena mereka lah kepanjangan tangan kita, dan dengan adanya kegiatan ini ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Salah satunya setelah kegiatan dilaksanakan dari salah satu provinsi, yaitu Provinsi Lampung, itu ternyata ada tindak lanjut di mana Provinsi Lampung saat ini mengalami masalah untuk penyelenggaraan alat bantu berupa kaki dan tangan palsu. Ini salah satu wujud dari program atensinya Wiataguna, bahwa Wiataguna tidak hanya menghandle satu permasalahan tentang kenetraan saja, tapi kita juga bisa menjadi kepanjangan tanganan dari rehabilitasi sosial ini, dari Dijen Rehabilitasi Sosial, di mana kita menanggapi apa yang menjadi permasalahan dari Provinsi Lampung tersebut. Kita teruskan ke balai yang berwenang untuk menangani permasalahan pengadaan kaki dan tangan palsu, yaitu Profesor Suharto Solo, BRS PDF Solo. Dan ternyata itu disambut positif. Jadi kita Wiataguna berfungsi di sini untuk menindaklanjuti apa yang menjadi curahan dari teman-teman yang terutama di 10 wilayah jangkauan Wiataguna. Kemarin pun alhamdulillah juga kita mendapat informasi dari kegiatan fasilitasi akses yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari dari Kabupaten Tangerang itu menghadapi masalah yang sama, yaitu terdapat beberapa orang, antara lain 18 orang yang membutuhkan kaki dan tangan palsu. Dan setelah kita Wiataguna memberikan penjelasan bahwa itu bisa diteruskan untuk permohonan ke BRSPDF Suharto Solo, ternyata saat ini sudah direalisasikan, akan dilaksanakan asesmen dari Solo ke Kabupaten Tangerang dan akan dipenuhi. Itu salah satu beberapa hal yang bisa menjadi contoh bahwa Wiataguna bisa melakukan banyak hal. Mungkin itu gambarannya, Mas Alex. Bu, ada yang menarik nih Bu, mungkin sobat atensi atau masyarakat lain belum paham mengenai fasilitas akses itu sendiri. Boleh dijelaskan Bu, apa sih fasilitas akses itu? Fasilitasi akses di sini kita menggali lebih dalam sebenarnya permasalahan apa saja sih yang dihadapi di masyarakat di saat kita ditugaskan, diterjunkan ke dinas-dinas sosial, kabupaten maupun kota. Itu kita diharapkan bisa memperoleh data sebanyak-banyaknya. Memang kita lebih menekankan atau memprioritaskan dari teman-teman penyandang disabilitas netra. Wiataguna bisa melakukan apa sih dengan kepada teman-teman penyandang disabilitas netra ini, tetapi tidak menutup kemungkinan seperti tadi itu, di saat kita menghimpun data tentang kebutuhan teman-teman atau permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman di daerah, kita ternyata juga menemukan permasalahan-permasalahan lain yang tidak ada kaitannya dengan penyandang disabilitas netra. Nah, itu akan kita tampung dan kita akan teruskan untuk dirujuk kepada balai-balai di Kementerian Sosial yang lain yang menangani permasalahan yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi fasilitasi akses ini lebih ke kita menyampaikan Wiataguna memiliki program apa saja, dan kita juga mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi wilayah jangkauan kita. Begitu. Berbicara tentang data nih Bu, banyak persepsi di masyarakat bahwa data itu ya, sinkronisasi data itu kadang berbeda jauh dengan di lapangan. Bagaimana Wiataguna itu mengantisipasi supaya data yang kita terima itu dari daerah benar-benar terverifikasi dengan benar? Nah, ngomong-ngomong masalah data, bagus banget nih. Jadi sobat atensi, mohon juga kita saling bekerja sama, karena kenapa? Kementerian Sosial itu bisa memberikan pelayanan apabila data yang diterima itu sudah masuk ke dalam DTKS.
Nah, untuk bisa masuk ke sana itu ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan. Jadi mungkin memang bisa Wiataguna itu menerima data langsung dari LKS, LSM, LSM ataupun dinas-dinas sosial. Tetapi Wiataguna saat ini mencoba untuk lebih menertibkan mengenai adanya data ini. Apabila LKS atau LSM akan mengajukan data tentang teman-teman penyandang disabilitas netra yang akan menerima layanan dari kami, mohon itu ada pengesahan dari dinas sosial. Kenapa harus ada pengesahan dari dinas sosial? Supaya ada sinkronisasi, jadi tidak ada miss antara Kementerian Sosial, Wiataguna, dan dinas sosial sendiri. Hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum kita lebih menertibkan masalah verifikasi dan validasi data ini, terkadang di lapangan dan mereka yang dimasukkan ke calon penerima bantuan di Wiataguna itu ternyata belum terdata di dinas sosial. Nah, ini akan menjadi masalah karena bagaimanapun juga Wiataguna itu apabila akan melaksanakan penyaluran bantuan pasti akan melalui dinas sosial. Kita tidak mungkin melangkahi dinas sosial karena itu menjadi kewenangan di daerah masing-masing, di dinas sosial masing-masing. Kita harus tetap saling koordinasi dengan dinas sosial. Nah, jadi untuk sobat atensi yang mungkin sedang mendengarkan streaming ini, mohon mungkin menjadi juga corong kami bahwa untuk data ini sebaiknya betul-betul dilengkapi, baik itu NIK, KK, dan kalau ada yang sampai belum memiliki NIK dan belum masuk ke dalam KK, itu mohon untuk segera diurus karena seperti saat ini pun kami sedang merapikan data di 2020 di mana ternyata ada beberapa penerima bantuan yang untuk kelengkapan data tersebut masih kurang, dan itu menjadi masalah di saat kami dilaksanakan audit oleh baik inspektorat maupun BPK. Nah, itu fungsi dan pentingnya NIK dan KK itu sangat-sangat penting sekali. Kementerian Sosial Pusat pun untuk bisa merekapitulasi data DTKS ini apabila tidak dilengkapi secara baik, itu pun akan dicoret dan itu akan merugikan teman-teman yang akan menerima bantuan. Jadi mohon kita masyarakat sama-sama saling bergandengan tangan untuk bisa memprioritaskan bahwa data itu sangat penting. Saat ini pun pemerintah juga di Dukcapil itu sudah memiliki fasilitas bahwa mereka yang baru lahir pun sudah bisa diterbitkan identitas dirinya. Jadi jangan sampai kan belum 17 tahun terus diabaikan begitu saja, itu salah besar. Jadi kalau kita akan menerima bantuan tetapi tidak memiliki identitas diri, ya mohon maaf, mungkin kita tidak akan bisa teruskan. Nah, itu dalam bantuan apapun Kementerian Sosial tetap akan berpedoman pada identitas diri tersebut gitu. Jadi masalah data itu memang tidak bisa dikerjakan sendiri, Bu. Memang harus koordinasi dengan semua stakeholder ya, Bu ya. Betul. Dan Kementerian Sosial ini pendapat saya pribadi memang bisa melaksanakan itu karena jangkauannya memang di daerah itu banyak petugas-petugasnya, mungkin tinggal mensinkronisasikan by name by addressnya dari daerah sampai ke pusat mungkin ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Nah, kedepannya Bu, Wiataguna itu akan melaksanakan kegiatan apa nih yang akan direalisasikan? Ya, kalau untuk tata usaha sendiri, kita rencananya akan ada kegiatan seperti mengundang pendamping disabilitas. Jadi kita juga akan merangkul mereka supaya mereka lebih paham lagi Wiataguna itu apa saja sih pelayanan yang bisa diberikan dan apa saja sih yang dibutuhkan oleh Wiataguna terkait dengan
pelaksanaan pelayanan tersebut. Kita tidak mungkin mengabaikan pentingnya teman-teman yang ada di lapangan ini. Kemudian juga dari seksi LRS, dari seksi AAS pun sudah mulai akan melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan keterampilan. Kita juga punya program, semoga dilancarkan. Rencananya kita akan membangun sentra kreasi atensi. Nah, ini mohon doanya juga Sobat Atensi, semoga Wiataguna segera bisa melaunching kreasi atensi ini, karena ini akan membantu teman-teman disabilitas semua, tidak hanya teman-teman disabilitas netra, tapi seluruhnya. Memang kita lebih menekankan kita akan merangkul teman-teman disabilitas netra supaya di sentra kreasi atensi ini nanti teman-teman yang sudah menerima pelatihan dari Wiataguna bisa mengekspresikan dirinya. Jadi memiliki usaha apa sih, makanan kecil, makanan ringan kah, atau mungkin pecel lele lah, atau mungkin juga hasil karya, hasil tangan, atau pijat yang bisa dilakukan di sini. Nah, banyak hal yang di sentra kreasi atensi ini nanti bisa kita keluarkan, bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa teman-teman disabilitas netra ini bisa mandiri, bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti itu. Nah, Sobat Atensi, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Disabilitas Wiataguna Bandung akan melaksanakan program sentra kreasi atensi ya Bu ya. Betul. Dan ini akan menjadi pusat kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Ya. Nah, Ibu berkaitan dengan SKA nih, kan Ibu sesuai tugasnya itu kan di tata usaha umum ya Bu. Apa supporting Ibu kepada kegiatan SKA itu sendiri? Kalau untuk dari tata usaha, karena kita pada dasarnya memiliki tupoksi untuk penyiapan sarana prasarana, kita membantu untuk bagaimana bisa mendukung penyelenggaraan sentra kreasi atensi ini secara kesiapan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kita sedang mencoba untuk mulai merealisasikan. Jadi seperti saat ini kalau Sobat Atensi ada yang lewat Jalan Pajajaran 552 bisa dilihat kita sudah mulai ada pembangunan kolam ikan. Kita juga untuk ada di depan di lapangan itu kita sudah mulai tanemin untuk hasil-hasil kebun seperti itu. Nah, kita juga harapkan jangan lupa juga kita punya cafe more yang sudah memiliki varian menu lebih banyak lagi yang sekarang pun sudah bisa diakses melalui media online. Jadi Sobat Atensi bisa menikmati hasil dari teman-teman disabilitas netra. Ini salah satu menjadi unggulan kita, cafe more kita. Nah, itu salah satu juga yang nanti kita akan jadikan ikon untuk kegiatan di sentra atensi. Jadi kita juga untuk sarana prasarana ini memang kita tidak bisa hanya punya anggaran langsung dilaksanakan, tapi kita perlu memperhatikan tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, ini yang Wiataguna saat ini sedang persiapan untuk bisa merealisasikan pelaksanaan sentra kreasi atensi ini dengan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Pusat mengenai penyediaan sarana prasarananya seperti itu. Betul Bu, sesuai dengan nilai-nilai pelayanan dari Wiataguna, empati ya Bu ya, yang energik, modern, profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif. Betul. Nah, terakhir Bu, mungkin ada ya pesan yang ingin disampaikan kepada Kementerian Sosial atau ke Wiataguna atau penerima pelayanan berkaitan dengan Balai Disabilitas Wiataguna Bandung? Oke, pesan saya mungkin tidak banyak. Yang utama saat ini kita sedang akan berubah
dari dulu panti menjadi sebuah balai yang memberikan pelayanan yang luas. Jadi pesan saya untuk sobat atensi dan untuk teman-teman juga di Wiataguna, mari kita bergandeng tangan untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan atensi ini dengan semaksimal mungkin. Baik sobat atensi, itulah perbincangan saya dengan Ibu Dian Nur Aini sebagai staf di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Kali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kita dukung terus program dan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam atensi. Salam atensi.